Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, yang seperti Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju merah. Artinya ini adalah berita yang hot. Kebetulan ini adalah berita yang banyak dikangeni oleh Anda semua, yaitu soal VTube. Apa itu? Ada seorang Diamond VTube yang minggu depan, kalau saya tidak salah, tanggal 3. Tanggal 3, bentar, ini saya pastikan saja ya, supaya jangan tebak-tebak. Oke. Betul, tanggal 3 Februari, hari Kamis, minggu depan setelah Imlek. Ya. Dipanggil untuk diperiksa di Bareskrim. Oke, waduh, ini berita besar. Kenapa saya katakan berita besar? Karena selama ini para leader VTube seperti cekakak-cekikik bilang bohong itu nggak dilaporkan, itu cuman gertak sambal. Tenang aja, mana buktinya sampai sekarang kita aman-aman saja gitu ya. Ferry Kunyuk juga bilang, nih gue masih nggak ada nih gitu. Nah tunggu sebentar lagi ya. Aduh, Pak Pendeta Effendi Larasendu juga sudah mulai keringet dingin semuanya. Oke lah, ceritanya begini, Anda lihat di sini ya. Pada tanggal 22 Januari, ya beberapa hari yang lalu lah, Miftahul Ulum ini berkomunikasi dengan salah seorang yang melaporkan VTube ke Bareskrim. Dia ngejek gitu, kok nggak dipanggil-panggil Bareskrim aku? Gitu, dia seperti ngebully yang melapor itu. Bohong lu ah, sampai sekarang aku belum dipanggil. Terus yang orang ini jawab dengan santai lah, oh belum ya? Katanya malah udah masuk. Oh ya, ya oke. Langsung si orang itu aduh, menghubungi penyidik Bareskrim. Pak, itu ada antek-anteknya Yunita. Yunita Atmojo maksudnya. Yunita VTube nantangin kapan dipanggil Bareskrim. Oh, sudah ada komunikasi lah ternyata. Miftahul Ulum ini jabatannya apa? Dia salah satu leader ranking Diamond di VTube yang ikut meeting di Jakarta dengan para manajemen VTube. Oke. Bagi Anda yang nggak familiar sama Miftahul Ulum, ini dia yang berfoto bersama si 001 Wilbert Karimun ya. Kalau fotonya sih 01, bukan 001, tapi oke lah. Maksudnya 001 si Wilbert Karimun, Diamond pertama Indonesia. Oke. Itu yang sebelah kiri, yang pakai jas hitam, Miftahul Ulum. Ganteng ya, ganteng. Nah ini dia nih, Miftahul Ulum, profesional marketing, first Banyuwangi. Salah ini kalimatnya, tapi udahlah. Maksudnya ini Diamond pertama dari Banyuwangi gitu ya. Dia dapat diamond, gayanya gitu ya, keren. Ya, jadi kasarnya Miftahul Ulum menantang, mana nih gua nggak dipanggil, kapan dipanggil? Ya, Anda lihat tadi kan tanggalnya 22 Januari ya diskusinya. Kita lihat sini, ya ini akhirnya keluar panggilan untuk Miftahul Ulum, ya 27 Januari. Wah, belum lama ini. Ya. Kemarin ini. Iya, kemarin ini. Kemarin keluar ini. Ya. Jadi dari diskusi tadi cuma 5 hari keluar surat panggilannya. Ya. Nah, dipanggil tuh Miftahul Ulum yang di Banyuwangi itu untuk datang ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Untuk diperiksa. Nah, bacalah ini kecil ya, tapi lihat aja lah Miftahul Ulum, saya nggak bohong lah ya. Dipanggil, astaga, untuk ketemu siapa? Ya, itu yang tanda tangan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kasubdit 5 yang sering saya sebutkan, Kombes Makmun ya. Surat ini ditembuskan kepada Direktur TP Deksus Bareskrim Polri. Oke.
Bapak Brigjen Wisnu Hermawan kalau saya tidak salah. Oke. Jadi hafal saya nih sama orang-orang Bareskrim. Jadi ini keluar, ya, dikirim ke Miftahul Ulum. Nah, di grup VTube Indonesia diposting ini sama Dede RM keluarga, ya, diposting. Seakan-akan mau mempertanyakan, wih, ini satu diamond nih, dipanggil untuk diperiksa gitu ya. Nah, yang lucu di sini, setelah diposting oleh Dede itu, Yunita keluar dari grup. Mungkin dia takut ditanya, waduh ini gimana mungkin ya? Dia keluar. Nah, jadi si Ratu Ponsi ini saya dapat dari orang nih. Si Ratu Ponsi kabur setelah ada yang share surat panggilan dari Bareskrim. Kena mental ya bosku. Siap-siap menghilang ke kolong semut. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi istilahnya ya mungkin Yunita, aduh pusing nih daripada ditanya dia keluar. Nah di sini saya dapat juga nih ya kira-kira sama lah. Di sini dari orang lain Yunita new WA 081235476758 keluar. Kemudian si satu orang namanya Toto gitu ya. Bos besar keluar grup. Kemudian ada orang yang bertanya, kok keluar? Baru Miftahul yang dipanggil, Yunitanya udah lari. Jadi kami member ini mau dikemanakan? Nah, aduh. Iyalah ini namanya leader-leader tak bertanggung jawab ya. Jadi para bebek dungunya dibiarkan tanpa induknya. Jadi induknya meninggalkan anak-anaknya. Astaga, kejam sang induk ya. Kejam banget. Nah, saya pernah memutarkan video ini. Nah, penggalan video ini diupload sama seseorang di Snack Video. Video ini ketika Bareskrim melakukan press conference mengenai suntik modal Alkes dan robot trading Evotrade, di mana ada beberapa yang ditahan. Di situ Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyatakan sudah ada 20 kasus yang sedang diselidiki. Salah satunya VTube, saya sudah sebut ya. Dan ada juga beberapa robot trading. Anda tunggu deh ya. Sebagai informasi, ini adalah konten pertama saya dengan berbaju merah. Nanti kan dalam waktu 2 jam lagi saya bahas sebuah robot trading yang sudah masuk comberan. Ya, 2 jam lagi. Oke, nah ini lanjut. Kita dengarkan lah ya videonya ya. Video yang mana di Bareskrim Polri bilang ada 20 kasus, salah satunya VTube, jangan dianggap enteng gitu ya. Nah kita dengarlah videonya. Di samping itu rekan-rekan sekalian, Bareskrim juga telah melakukan tindakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sekarang ada 20 perkara investasi ilegal. 7 diantaranya selesai, 6 P21 1 dicabut, 3 tahap 1 dan 10 lagi masih dalam proses sidik dan lidit. Kami tekankan dan informasikan bahwa kami tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, keras dan terukur dalam rangka penegakan hukum terkait dengan investasi ilegal. Oke, Anda dengar ya bahwa Bapak Brigjen ini, Wisnu Hermawan, bilang kan, sudah ada 20 kasus, jadi jangan dianggap main-main, jangan ngeledek-ngeledek. Kapan nih kok saya nggak dipanggil-panggil? Nah ini menarik. Setahu saya, jadwal pemanggilan pertama bukan Miftahul Ulum, ya, tapi karena dia nangtang, dikasih duluan, ya. Padahal di atasnya dia kan masih ada Wilbert Karimun, ada Yunita Atmojo, ya kan? Tapi dia nangtang, minta duluan, ya dikasih, gampang aja ya kan? Makanya jangan suka nantang-nantang gitu ya. Kalau dibilang sudah dilapor ke Bareskrim, ya percaya aja. Harusnya Anda berdoa, jangan nantang, oke? Oke. Kemudian lanjut di sini di grup Lintas Leader VTube, Yunita Atmojo mengundurkan diri dari VTube. Jadi dia tidak mau memperjuangkan lagi VTube. Nah ini yang saya kasih kotak merah itu, bukan saya yang kasih sih, saya dapat dari orang juga sih, yang di kotak merahi gitulah ya. Itu agak kecil, nah saya perbesar nih, saya perbesar. Nah, kita baca nih. Nah di sini bunyinya apa? Sahabat-sahabatku semua, mohon maaf sepertinya ada yang tidak berkenan jika saya memperjuangkan VTube. Ada yang tidak berkenan, nggak tahu lah siapa ya.
Setahun ini saya bertahan dan terus mencari info update. Mencari info. Kok info dicari-cari ya? Tinggal call aja manajemennya. Berarti dia putus kontak dong sama manajemen. Masa mencari-cari info update tentang VTube dengan sukarela karena beban moral saya. Bukan begitulah, seakan-akan aduh ya sudahlah. Saya bertahan walaupun bulian dari haters begitu kuat. Malam ini saya menyatakan diri untuk cooling down dulu dan dengan terpaksa tidak bisa ikut mengawal VTube on. Memang nggak bakal on, ya. Jadi dibilang kunci on ada sama Pak Kiai Eman, sudah ada investor 3 triliun, itu isapan jempol semuanya, ya. Jadi jangan bilang tidak bisa ikut mengawal VTube on, memang VTube nggak bisa on, oke? Setahun ini sudah cukup lelah saya hidup dalam tekanan dan intimidasi akibat VTube. Siapa suruh masuk? Udah dapat duit banyak kan? Nah sebentar lagi juga ntar diperiksa ya, kasih tahu aja sudah dapat berapa banyak dari VTube dan bayar pajaknya sudah berapa gitu, ya. Wah ini kan ada tindak pidana pencucian uang. Waduh bisa dimiskinkan itu kalau TPPU. Oke. Dan jika saya sekarang masih mendapat ancaman, ya gitulah. Pokoknya bahwa dia sudah lelah hidup dalam tekanan dan sekarang masih mendapat ancaman. Siapa yang ngancam? Nggak tahu kali ya, mungkin diancam diperiksa oleh Bareskrim. Oke, nggak tahu lah ya. Kemudian Miftahul Ulum itu ternyata nggak kapok-kapoknya main money game. Nah, kepada para member VTube, dia selama VTube off, maintenance hampir 1 tahun, dia ternyata sering menawarkan money game baru. Ya kan? Nah, di sini kita lihat ya. Terus dia bilang aja nih, biasa saja seperti tidak punya salah dan dosa. Maksudnya si Miftahul Ulum itu sikapnya biasa-biasa saja seperti nggak punya salah dan dosa. Masih giat mencari mangsa untuk ditipu katanya ya. Saya masih sering ditawarkan APK yang belum 2 minggu udah scam katanya ya. Mereka cuma cari member DPO. Nggak ngerti DPO apa ya. Dan setelah itu scam. Iya money game mah sebentar juga scam. Waduh, sudah aku hapus semuanya. Nanti mungkin yang masih ada yang tertinggal. Terus dia kirim nih. Ternyata ada undangan dari Miftahul Ulum dikasih di grup itu. Ini kan nggak kebaca kecil ya. Sekarang kita lihat yang saya coba pisahkan gitu ya. Nah ini dia nih tawaran dari Pak Miftahul Ulum. Lucu namanya Pak Mif jual VP. Itu 20 Januari 2022. Basing baru ini dia menawarkan judi bola Indonesia. Masih saja main money game Ponzi gitu. Dia tawarkan ini ke orang-orang ya. Dia main money game ya. Jadi ini hidupnya berkubang dari satu money game ke money game lain nih Pak Miftah. Ya, sangat disayangkan Pak Miftah. Anda terhadap para bebek dungu Anda tidak bertanggung jawab, Anda nawarkan ponzi lain. Kan sudah diterangkan kan kalau leader yang punya downline dan downline-nya merasa dirugikan, Anda bisa masuk ya. Aduh, ini apa ya? Saya mau ketawa tapi nggak tega gitu ya. Tapi gini deh, saya cuma mau pesan sama Pak Miftahul Ulum ya, leader Diamond VTube ya. Kalau Anda ke Jakarta, kan Anda kan sudah 1 tahun tuh VTube maintenance. Udahlah pakai Lion aja lah yang agak murah. Jangan naik Garuda tuh mahal lah. Anda beli Lion aja ya. Beli yang one way, jangan beli yang PP karena Anda nggak tahu diperiksanya tuh berapa lama ya. Saya kasih tahu Anda beli tiket one way saja ke Jakarta. Jangan beli PP. Kenapa? Karena Anda diperiksa itu bisa nggak pulang lagi ke Banyuwangi. Ya langsung ditahan lah. Ya. Oh ya, bawa koper ya yang cukup baju, pasta gigi, sabun gitu ya. Ya untuk siap-siap. Karena bisa saja pada hari H Anda diperiksa, hari H Anda harus nginep. Ya. Kalaupun nggak nginep, besok periksa lagi. Terus mungkin baru nginep ya. Itu aja sih, saya bukan nakut-nakutin, tapi faktanya yang sudah dipanggil itu sudah pasti begitu gitu. Itu yang terjadi atas suntik modal Alkes, yang Evotrade yang ditahan pakai baju oranye.
baju oranyenya itu mungkin ada lah yang ukuran Bapak, pasti Bareskrim punya ukurannya. Oke, jadi itu saja mengenai akan diperiksanya Diamond VTube ya minggu depan oleh Bareskrim Polri. Jadi saya minta kepada leader VTube jangan nangtang lagi ya. Anda nangtang akan dipercepat. Padahal jadwalnya setahu saya bukan Miftahul Ulum dulu nih. Mestinya 001 Wilbert Karimun. Setelah itu Yunita Atmojo. Tapi ini dipercepat. Masuknya Miftahul Ulum dulu. Kasian bener nih. Habisnya sok nangtang gitu ya. Ya sudah dijalanin. Oke? Semoga video saya ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.